Salam, selamat pagi buat kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di minggu ketiga bulan Maret 2022. Saudara, tanpa kita sadari atau mungkin sudah dan sedang kita sadari bahwa dunia sebenarnya sekarang sedang dalam masa pergolakan yang besar. Kalau Alkitab mengatakan bahwa dunia sedang ada dalam masa-masa pencobaan, tapi kalau bahasa politiknya adalah dunia sedang berkecamuk, di mana ada dua kekuatan besar di dunia ini yang sedang berhadapan-hadapan untuk saling menyatakan arogansinya untuk satu tujuan, yaitu tragedi umat manusia yang tidak kita kehendaki. Mengapa ini saya sampaikan kepada kita? Karena memang kita sedang dalam masa-masa pencobaan ini. Karena kita tahu melalui perang Rusia dengan Ukraina yang sudah berjalan, tidak lama lagi akan berjalan 1 bulan. Ya. Ini dampaknya begitu akan kita rasakan. Salah satu dampak perang ini yang setuju tidak setuju, mau tidak mau akan kita rasakan nanti kalau tidak disikapi dengan baik oleh para pemimpin dunia, maka salah satu dampak yang sangat tidak kita kehendaki adalah nanti harga BBM bisa naik mencapai 20.000 per liter. Dengan naiknya harga bahan bakar minyak, kalau sudah naik $125 saja per barel, apalagi sampai naik $140 per barel, maka daya jualnya di Indonesia bisa menembus sampai 20.000 per liter. Nah, bayangkan kalau harga minyak menembus sampai 20-an ribu per liter, apa yang terjadi? Semua kebutuhan pokok kita akan naik. Beras naik, gula naik, minyak goreng yang sekarang sedang langka juga akan terus naik, dan semua naik, dan Indonesia akan mengalami inflasi. Dan kalau Indonesia sudah mengalami inflasi, maka terjadilah yang namanya deflasi. Ya, uang kita tidak bernilai. Dan manakala itu terjadi, maka dampaknya adalah Indonesia dan negara-negara lain juga akan mengalami resesi ekonomi. Dan bila resesi ekonomi terjadi, itulah kita sedang masuk dalam masa-masa sulit di penghujung zaman ini. Belum lagi, saudara, manakala terjadi PD ketiga, perang dunia ketiga, karena ada banyak orang yang tidak tahu sekarang Rusia sedang melakukan uji coba senjata nuklirnya di tempat yang sangat rahasia. Ya. Karena sudah ada saling ancam-mengancam, blok barat dengan NATO-nya, blok timur Rusia dengan negara-negara pendukungnya seperti Korea Utara, Iran, termasuk Tiongkok, Kuba. Ya, mereka juga punya senjata nuklir. Nah, manakala terjadi perang dunia ketiga, tidak ada pilihan lain. Maka Rusia akan mengeluarkan senjata pembunuhnya, yaitu nuklirnya. Amerika akan menggunakan senjata pembunuhnya nuklirnya. Jerman, Prancis, Inggris, Tiongkok akan mengeluarkan senjata pembunuhnya. Maka akan terjadi tragedi umat manusia yang tidak bisa kita bayangkan. Eropa bisa rata dengan tanah. Amerika bisa rata dengan tanah. Sebagian negara di Asia dan dapat dibayangkan sudah gimana? Sulit dibayangkan sudah. Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa sekarang kita sedang memasuki masa-masa pencobaan. Nah, apa langkah kita sebagai orang percaya? Apakah kita terus berdiam diri? Berdiam diri dalam arti boleh, tapi berdiam diri kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar rencana untuk menimbulkan bencana kemanusiaan
digagalkan oleh Tuhan. Kita tidak menghendaki perang dunia ketiga terjadi, karena dengan tidak jadinya perang dunia ketiga, kita akan mengalami dampak ekonominya melalui perang Rusia dengan Ukraina. Nah, sampai di situ saja saya ingin menyampaikan sedikit gambaran. Alkitab mengatakan, kita lihat dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 tadi saya sudah singgung bahwa kita sedang diperhadapkan kepada masa-masa pencobaan di penghujung zaman ini. Tetapi ingat janji Tuhan kepada kita, bagi orang yang tetap ada di dalam rancangan Tuhan, kita enggak harus khawatir, saudara, tidak perlu khawatir. Yuk kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10 saja. Kita baca satu ayat saja. Kita baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 10. Sudah dapat? Kita baca 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan di sini bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Andai kata pencobaan ini akan terjadi di Indonesia, dampak yang tidak kita inginkan terjadi di Indonesia, tapi kalau kita ada di dalam di dalam rancangan Tuhan, karena dua hal yang ada pada kita di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu kalau kita menuruti firman-Nya, kalau kita tekun menantikan Tuhan, maka janji Tuhan pasti akan kita alami, saudara. Bahkan ada proteksi, akan ada pembelaan, akan ada perlindungan Tuhan kepada kita. Tidak tahu bagaimana caranya. Kalau di dunia barat sekarang, orang-orang kaya, orang-orang yang berduit sekarang sedang mempersiapkan diri untuk hari-hari yang sangat sulit ini. Mereka dengan harta keuangan yang ada, mereka meminta perusahaan yang bergerak di bidang proyek pembuatan bunker untuk perlindungan diri, seperti di Eropa, seperti di Italia, seperti di negara-negara Eropa. Mereka sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuat perlindungan di bawah tanah dengan biaya sangat mahal. Ya, mereka buat bunker yang begitu canggih dengan sistem penyaring udara. Ada kata ada udara dari bom nuklir itu ada daya saringnya, disaring, jadi udara atau radiasi nuklir tidak akan menembus ke tempat perlindungan mereka. Ini bagi orang yang berduit. Tetapi walaupun demikian, kalau Tuhan sudah mengatakan sekuat apapun manusia berlindung dengan caranya, tidak bisa, saudara. Karena Tuhan berkata, kalau engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti Aku, Tuhan mengatakan, maka Aku akan melindungi engkau. Katakan amin. Ya. Jadi dua hal hari-hari ini jangan sampai kita abaikan, saudara. Jangan lagi kita mengabaikan tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan, sudah ingatkan kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita masih mengabaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu merujuk kepada dua hal. Firman Tuhan itu pertama merujuk kepada pribadi Tuhan itu sendiri, ya, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita sanjung, yang harus kita puji. Dan yang kedua, firman Tuhan itu merujuk kepada perkataan Tuhan, sabda Tuhan atau firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yaitu firman yang tertulis yang ada di tangan kita dalam bentuk Alkitab. Jadi Tuhan menghendaki hari ini kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan.
Bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan, yaitu kita sungguh-sungguh hidup benar. Hidup benar meneladani Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana Yesus berperilaku, bagaimana Yesus itu beraktivitas, berbuat di dunia ini, begitulah perilaku orang-orang percaya. Karena kita ini pengikut Kristus, makanya kita disebut Kristen. Kristen itu adalah arti daripada pengikut Kristus. Ya. Jadi kalau pengikut Kristus, maka yang kita lihat, yang kita teladani, yang kita contohnya adalah cara pola hidup Kristus. Katakan amin. Ya. Apa contoh nyata pola hidup Kristus? Yaitu hidup dalam damai sejahtera, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada amarah, sukacita, sekalipun difitnah, sekalipun diteror, sekalipun diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, tapi kita tidak membalas dengan cara. Itu cara pola hidup Yesus. Artinya tidak menyimpan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu hidup Yesus. Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, mari jadikan Yesus itu pusat kehidupan kita dalam segala aspek hidup kita. Kita teladani dia. Ya. Bila tidak, kita tidak bisa mendapatkan jaminan dari Tuhan dan firman. Karena hari ini Tuhan katakan, bila engkau mengerti firman-Ku. Ya. Pertama, yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tekun menantikan Tuhan? Ya. Tekun menantikan Tuhan sebagai akibat daripada kita menuruti firman Tuhan. Ya. Tekun menantikan Tuhan sebagai dampak daripada kita mentaati perintah Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, dalam segala pencobaan, kita tetap hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Itu maksudnya tekun menantikan Aku. Artinya tidak bergeser dari Tuhan. Artinya tidak pernah kita mau menjadikan Tuhan itu pihak kedua. Kita mencari pertolongan dari yang bukan Tuhan. Ya. Ini maksudnya dengan tekun mencari Aku. Artinya sampai kita ketemu dengan pribadi Tuhan dan merasakan pertolongannya. Seperti khotbah saya minggu lalu, bahwa umatku yang namanya atasku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, apalagi berdoa, mencari wajahku. Itu yang dimaksud dengan tekun mencari Aku, sampai dia bisa ketemu dengan Aku, menjadi satu dengan Aku, kata Tuhan, intim dengan Aku di dalam dia di dalam Aku. Maka barulah apa yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya, dikatakan, maka aku bukan aku yang berbicara, tapi Aku. Di sini kata huruf besar ya, Aku katakan ke Tuhan, maka Aku atau Tuhan pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atasmu. Dan sekarang sedang datang. Masa pencobaan itu sekarang sedang datang. Untuk apa? Mencobai mereka yang diam. Sekarang kita sedang ada di dalam masa pencobaan. Saya mau tanya, sekarang lagi langka minyak goreng, ada yang beli minyak goreng yang tadinya harga 12.000 jadi 20.000? Ayah pernah dapat enggak? Saya pernah dapat 1 liter harganya 22.000. Yang tadinya paling 10 ribu. Belum, apalagi kalau nanti benar-benar BBM sampai naik lagi. Waduh, tidak bisa dibayangkan. Saudara, betapa sulitnya itu. Dan tidak bisa kita hindari bahwa kita akan menghadapi masa-masa sulit di kelak kemudian hari. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah sebuah cara manakala nanti
masa-masa pencobaan itu benar-benar terjadi yang kita hadapi, kita tidak dapat menangkalnya dengan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun sulitnya tak terberikan, tapi mana kala kita ada dengan Tuhan, kita akan mampu bertahan dan merasakan tetap ada sukacita Tuhan di dalam diri kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu 2 hal ini kami ingatkan kepada kita hari ini. Mari jadilah pribadi yang tetap menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Lakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati kita. Jangan abai. Yang kedua, ya, cari Tuhan. Nantikan Tuhan dalam permohonan kita, dalam doa kita, dalam renungan kita, dalam meditasi kita, dalam saat-saat teduh kita. Cari Tuhan. Katakan amin. Jangan cari yang lain. Kalau saudara cari yang lain, saudara akan stres, saudara akan mengalami hidup tambah berat. Tapi kalau saudara cari Tuhan, hidup yang berat bisa menjadi ringan. Katakan amin. Segala kesulitan yang kita hadapi, kita tidak perlu merasakan hidup di bawah tekanan, tapi kita tetap ada di dalam kuasa pembelaan Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan kepada kita. Dan dengan demikian maka kuasa pemenang akan ada terus di dalam diri kita orang percaya. Jadi bagaimana kita nyanyikan lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jadi hidup lebih daripada pemenang. Sekalipun kita dalam pergolakan, dunia dalam pergolakan, keadaan sulit tetap kita masih mampu berkata, aku ada bersama Tuhan. Sebab bersama Tuhan aku dapat, bersama Tuhan aku bisa. Tuhan berkati kita berdiri.